Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Seluruhnya kepada bina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan upacara siap dilaksanakan. Lapan, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pembacaan teks Pancasila oleh petugas upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia hidupkan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berhidupan kebangsaan yang bebas, maka
pengibaran bendera merah putih oleh petugas upacara. Penghormatan kepada bendera merah putih diikuti lagu Indonesia Raya. Pada Sang Kaisar bendera merah putih. Hormat. Gerak. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan contoh Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah.
Langkah dengan maju. Jalan. Menyanyikan lagu kebangsaan serta Mars Subhanul Lautan. Nyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Menyanyikan lagu Subhanul Lautan. 1, 2, 3. Ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu alal waton, Indonesia biladi, anta unwanu fahoma, kullu man yatika yauman qami hayyal qaimama, kullu man yatika yauman qami hayyal qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Gurunya. Setelah di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat seluruh peserta upacara yang saya hormati, segenap Dewan Guru, Ustaz dan Ustazah, seluruh siswa dan siswi, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya, marilah kita mengheningkan cipta beberapa waktu untuk mengenang jasa para pahlawan kita, sekaligus mendoakan mereka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mengheningkan kita mulai. Selesai. Tidak semua bangsa di dunia ini dapat menikmati kemerdekaan. Bahkan hingga detik ini, kita tahu ada negara bernama Palestina. Palestina bukan merupakan negara berdaulat. Sampai saat ini, Palestina masih dijajah oleh Israel. Ini fakta. Mereka saat ini tengah berjuang dengan apapun yang mereka miliki, baik senjata maupun diplomasi. Tentu kita bisa membayangkan apa yang mereka alami saat ini. Mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa, tidak bisa berbuat dengan leluasa, tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik, karena setiap detik, setiap jam mereka harus waspada akan serangan-serangan yang mendadak dari Israel. Itu adalah kenyataan yang dialami oleh sebagian penduduk dunia. Kita sebagai bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan, dan kita menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Setidaknya penjajah sudah pulang dari republik ini. Maka mensyukuri kemerdekaan itu adalah dengan mengisi dengan hal-hal yang positif. Membangun bangsa Indonesia ini untuk dapat meraih kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Mengisi kemerdekaan tentu berbeda satu sama lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang murid bisa mengisi dan mensyukuri kemerdekaan ini dengan giat belajar. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang bodoh, bangsa yang kembali terjajah, meskipun bukan penjajahan fisik. Karena penjajahan fisik barangkali sangat kecil peluangnya untuk kembali dialami oleh bangsa Indonesia. Tapi penjajahan mental, penjajahan ideologi itu sangat mungkin terjadi. Saat ini bangsa Indonesia banyak yang sudah terjajah secara ideologi. Antara lain dengan masuknya organisasi-organisasi transnasional ke Republik ini yang berusaha untuk menghancurkan nasionalisme kita. Ada satu kelompok, saya sebut saja misalnya Hizbut Tahrir, lalu kelompok Salafi Wahabi, yang menyatakan bahwa nasionalisme itu adalah bagian dari kemusyrikan yang harus diberantas. Tentu ini adalah usaha penjajahan ideologi untuk merongrong kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, mengajarkan ajaran-ajaran yang radikal, intoleran, menganggap semua yang berbeda itu adalah musuh. Ini penjajahan ideologi. Saya sering mendapati di lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam kanan, Islam garis keras di Surabaya yang melarang siswanya menghormat pada bendera. Mereka mengatakan bahwa hormat bendera adalah bagian dari kemusyrikan karena termasuk penghormatan kepada makhluk. Padahal kalau kita berpikir logis, takdim dan pengagungan kita kepada Allah bukan dengan cara menghormat sebagaimana hormat kita pada bendera. Penghormatan kepada bendera adalah bagian dari bentuk keikhlasan kita, kesetiaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengenang jasa-jasa para pejuang terdahulu. Kita perlu tahu bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia itu banyak dari golongan kita, bahkan dari kalangan ulama. Di saat bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, belum ada yang namanya Tentara Nasional Indonesia, belum ada kesatuan polisi. Yang ada adalah tentara-tentara swasta yang didirikan oleh para ulama kita. Antara lain adalah Hizbullah. Laskar Hizbullah ini diisi oleh para ulama, terutama dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama NU. Kalau kita pernah mendengar nama seorang pejuang di Kecamatan Bulu-Bulu ini bernama Kiai Abdullah Sejad, beliau adalah salah seorang komandan Hizbullah. Dari kemerdekaan ini, pejuang-pejuangnya adalah para ulama-ulama kita. Kalau kita tidak mau memperingati kemerdekaan, berarti kita tidak menghargai ulama-ulama kita dan leluhur-leluhur kita yang sudah berjuang. Maka mengisi kemerdekaan
Selain daripada itu semua adalah dengan berusaha mempertahankan keutuhan bangsa, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan ideologi dari luar yang berusaha untuk mendirikan negara khilafah atau daulah Islamiyah. Kita meyakini bahwa konsep kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia ini sudah final, tidak perlu diperdebatkan kembali. Berasaskan Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila, sila-silanya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk apa dipersoalkan dan diperdebatkan? Ketika Rasulullah membangun kota bernama Madinah, di situ penduduknya bukan hanya orang Islam, tapi juga ada dari agama Yahudi dan ada juga dari agama Nasrani. Maka Rasulullah membuat suatu konsensus yang bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah sebuah kesepahaman antara beberapa kelompok yang berbeda untuk menyelenggarakan pemerintahan kota Madinah seadil-adilnya. Maka yang dilakukan di Indonesia adalah hal yang serupa. Pancasila adalah ibarat Piagam Madinah di zaman Rasulullah. Maka mempertahankan Pancasila adalah tugas kita bersama. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mensyukuri kemerdekaan itu memiliki banyak cara. Karena ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu cara mengekspresikan kemerdekaan, mengekspresikan kebahagiaan kita atas nikmat kemerdekaan adalah dengan merayakannya. Kita turut bahagia karena mulai tahun ini pemerintah setempat, Desa Bragung dan desa-desa yang lainnya sudah mulai merayakan kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan lomba-lomba dan lain sebagainya. Saya kira ini sesuatu yang sangat positif, kita dukung. Apapun bentuk lombanya, yang penting tidak mengarah kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kita dukung. Karena ini bagian dari mengungkapkan kebahagiaan kita atas nikmat Allah. Beberapa tahun yang lalu ada seorang tamu dari Jawa pada bulan Agustus menemui saya karena di tengah jalan di seluruh pinggir jalan tidak ada simbol-simbol negara, tidak ada bendera-bendera, tidak ada kemeriahan. Maka dia bertanya, apakah ini masih Indonesia? Saya jawab, benar Indonesia, tapi belum merdeka. Ini adalah sindiran keras agar kita menjadi orang yang bisa berterima kasih. Jangan dikira bahwa mengungkapkan kebahagiaan dengan kemerdekaan ini tidak ada landasan syariahnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu." Kita diperintahkan apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, anugerah yang dicurahkan oleh Allah, kita sikapi dengan gembira. Rasulullah ikut gembira ketika mengenang hari diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir. Rasulullah bergembira ketika memperingati hari kemenangan Nabi Musa dari Fir'aun. Itu adalah sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka gembira atas kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah perintah agama.
Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, menjadi bangsa yang merdeka, merdeka zahiran wa batinan, dapat mengelola republik ini secara mandiri, dan kita menjadi bangsa yang berjaya maju di tengah-tengah dunia internasional. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan upacara selesai. Lapor. Bicara selesai. Laporan selesai. Siap dimulaikan. Penghormatan. Pada bino bicara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pasukan dibubarkan. Bukan tulisan tongkat penghormatan. Gerak.